Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Pada kesempatan hari ini, Guru Yuda akan berbagi ilmu yang sangat luar biasa sekali berkenaan dengan bagaimana sih cara menarik rezeki yang luar biasa untuk datang kepada kita. Ya. Tentunya kawan-kawanku semua yang ada di sana, seringkali kita merasakan kok beban hidup ini semakin berat, semakin lama dari tahun-tahun itu semakin berat. Oleh karena itu di sini saya selaku orang yang dititipi ilmu yang bermanfaat ini akan saya share berkenaan dengan ilmu yang akan saya bagikan kepada panjenengan semua. Yang utama tentunya kita sebagai umat yang beragama ya, karena kita bangsa Indonesia maka kita wajib mengimani bahwa negara ini adalah negara yang percaya keadanya Tuhan. Oleh karena itu yang pertama dan utama adalah kalian yakin bahwa kalian itu semuanya punya Tuhan ya. Saya sebagai umat Islam, saya meyakini bahwa Tuhan saya Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang yakini bahwa di dunia ini kita sudah dijamin kehidupan kita. Tidak ada yang namanya kita kekurangan, pasti semuanya itu cukup. Tapi kenapa kita merasa bahwa kok rasa hidup ini akhir-akhir ini kok rasanya itu kok berat, untuk makan saja kok rasanya sulit. Nah, oleh karena itu kita kupas. Setelah kita percaya adanya Tuhan, selanjutnya adalah kita yang utama itu adalah berbakti. Berbakti kepada orang tua, terutama ibu kita. Orang yang melahirkan kita, tentunya kita wajib memuliakan beliau dengan berbagai cara, dengan berbagai macam. Yang menurut kita kadang itu keinginan orang tua itu gimana? Kok nyeleneh ya, kok berbeda. Apalagi tentunya kita sebagai kaum muda itu punya pandangan yang berbeda jauh dengan pemandangan orang tua kita. Kok orang tua kita seperti ini, sedangkan kita itu berbeda jauh. Oleh karena itu kawan-kawanku semua, pengalaman dari saya, apapun bentuk keinginan dari orang tua kita yang nyeleneh, terutama ibu kita, apalagi kalau ibu kita itu di usia berapa ya, 60-an tahun ke atas, itu permintaannya itu aneh-aneh. Ya permintaan itu aneh-aneh. Oleh karena itu, seikhlasnya kita untuk, bisa melaksanakan ya keinginan beliau ini ya. Karena apa? Walaupun menurut kita, menurut pemikiran kita itu, ibu kita kok permintaannya kok aneh, ya. Tetapi ketika kita ikhlas melaksanakannya, percayalah bahwa nanti suatu saat, ya ketika kita ikhlas menjalankan tugas, ya perantara ibu kita, maka nanti yang terjadi adalah tak terasa tiba-tiba gitu rezeki itu datang dengan tiba-tiba. Tiba-tiba kok ketika saya butuh, benar-benar butuh itu rezeki kok benar-benar datang. Lain halnya kalau kita ya membuat ibu kita susah, membuat ibu kita kecewa. Wajar kita sebagai anak itu, pernah mengecewakan ibu itu pernah dan wajar. Terutama saya sendiri juga pernah. Tapi saya sebagai anak berusaha semaksimal mungkin bagaimana saya ini berusaha untuk membahagiakan ibu saya. Ya mumpung masih hidup kawan-kawanku semua, mumpung kalian masih orang tua yang lengkap ya. Kalau saya memang berbeda, kalau saya memang pengalaman saya berbeda. Saya terlahir dari seorang ibu single parent ya, yang dibesarkan oleh seorang hanya ibu. Nah, kemudian banyak sekali problema-problema hidup yang saya lalui, tentunya itu sangat berat. Yang tentunya suatu saat nanti bisa saya share kepada kalian semua apabila video ini memang dirasa bermanfaat dan bisa menarik perhatian panjenengan semua. Oleh karena itu boleh dibagikan kepada semuanya seputar cerita yang saya alami ini, siapa tahu suatu saat nanti kita bisa sharing lain lagi. Kembali lagi ke pokok tadi bahwa membahagiakan orang tua terutama ibu itu sangat luar biasa, tentunya dengan perjuangan yang luar biasa. Mumpung ibu kita masih hidup, mumpung ibu kita masih sehat, ya, tentunya kita dengan semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan kebahagiaan-kebahagiaan yang dia rindukan, yang dia inginkan. Mungkin mulai bisa dari keinginan yang ringan, kemungkinan kita tanya, mungkin dari makannya, ya, kita coba tanya, pengen makan apa sih hari ini? Coba, ya, coba
panjenengan semua renungkan, tanya ke ibu kalian semua, hari ini pengen makan apa? Ketika keinginan ibu itu terpenuhi, percayalah kawan-kawan semua, bahwa jika kita memenuhi keinginan ibu kita berupa makanan, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Tuhan saya dan kepercayaan panjenengan semua ini, saya yakin semuanya sama. Ini kepercayaan saya, ya, yang saya yakini kebenarannya adalah ketika kita membagikan ibu kita minimal berupa makanan, maka saya yakin di waktu itu juga panjenengan semua dicukupkan makannya, dicukupkan makannya. Pokoknya itu makan berapapun cukup. Kenapa? Kita sudah melaksanakan keinginan dari orang tua kita berupa makanan yang dia inginkan pada saat itu. Dan saya yakini pula panjenengan semua nanti makanan yang apa sih yang bisa menyehatkan untuk keluarga panjenengan semuanya itu akan diberikan. Ingat, makanan yang menyehatkan. Ya, belum tentu makanan itu enak ya. Belum tentu makanan itu enak, tapi menyehatkan buat panjenengan semua. Satu keluarga. Kemudian saya juga pernah punya cerita, yaitu ibu saya itu sangat rewel, mohon maaf, dalam hal pakaian. Ya, pakaian itu dia itu kalau diberi itu ya, niatnya itu nggak mau. Diberi ini nggak mau, diberi ini nggak mau, pakaian ini nggak mau. Akhirnya suatu ketika saya sebagai anak wajar kalau marah. Ya, ada orang lain memberikan pakaian kepada ibu saya. Ibu saya senang, senang luar biasa. Wah, pokoknya gembiranya itu luar biasa. Sedangkan sebelumnya saya kasih pakaian yang sederhana, menurut saya itu pakaian yang ya standarnya orang berpakaian, itu nggak mau dengan alasan masih punya pakaian. Sedangkan pakaian yang dikirimkan dari orang lain itu langsung langsung dia pakai. Wah, itu dalam hati saya sebagai anak itu sedih. Nah, seketika itu pula langsung saya carikan pakaian terbaik ya menurut saya ya. Saya carikan pakaian menurut saya itu ya lumayan mahal ya. Ya, harganya itu kalau di desa ya pokoknya lumayan mahal menurut saya itu. Saya carikan pakaian yang terbaik menurut saya belikan tuh langsung saya sedorkan nih. Bu, pakaian buat panjenengan. Ya, pakaian buat panjenengan bahwa ini harganya segini. Langsung dia kaget toh. Harganya kok mahal. Kemudian saya jujur. Lah daripada jenengan tak kasih pakaian yang biasa saja nggak mau dengan alasan ini itu. Kemudian ada orang lain ngasih pakaian kemudian jenengan langsung pakai. Dalam diri saya sebagai anak itu sakit hati memberikan pakaian nggak dipakai sedangkan dari orang lain langsung dipakai. Nah, ibu saya langsung tersenyum. Walaupun dia mungkin dalam hatinya itu kasihan dengan saya. Kenapa? Harganya memang cukup mahal. Menurut kita versi orang desa. Nah, setelah itu dia pakai. Masih komplain lagi. Karena apa? Nggak tahu kenapa. Setiap saya beli pakaian terutama apa pakaian orang tua saya itu nggak tahu, nggak cocok lah warna ini. Tapi ternyata kawan-kawanku semua, lambat laut pakaian itu disukai. Karena apa? Dia tahu harganya. Dan dia tahu ibarat kita itu mengorbankan uang kita untuk membelikan pakaian terbaik untuk ibu kita. Dan dia senang dipakai untuk arisan lah, dipakai untuk hajatan dan seterusnya. Nah, belajar dari ini kawan-kawanku semua, saya merasa bahwa setiap kali saya atau keluarga saya, mungkin keluarga panjenengan juga, membutuhkan pakaian pula, karena kita kan sudah yakin bahwa kita itu tadi sudah memberikan pakaian, maka seketika itu juga saya yakin pakaian terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan langsung kepada kalian semua. Ya, pakaian terbaik ini menurut menurut Allah Subhanahu wa taala bukan menurut kita. Menurut kita itu kan pakaian yang mahal-mahal, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala inilah pakaian cocok untuk kamu. Maka kita sebagai manusia biasa memang seketika wajar kok pakaiannya kok seperti ini. Tapi ketika kita pakai oh ternyata bahannya adem. Walaupun warnanya kurang cocok dengan kita ternyata bahannya adem. Ketika kita buat untuk bekerja pun ya nyaman-nyaman saja. Nah, itulah dampak positif yang kita rasakan. Terutama saya yang mengalami. Kemudian saya share kepada panjenengan semua supaya apa? Kehidupan kita ini sudah capek, sudah rasanya itu pokoknya itu aduh pusing, tiap harinya itu pusing. Tapi nggak tahu setelah kita menciptakan kebahagiaan terhadap ibu kita, ya ibaratnya kita itu meratukan ibu kita, yang terjadi adalah minimal dalam diri kita itu
tenang, tentram, damai, dalam kondisi apapun ya. Pokoknya itu kita punya uang atau tidak itu pokoknya hati kita itu damai, tidak ada yang namanya gelisah atau apapun. Mungkin itu saja untuk video kali ini kawan-kawanku semua. Semoga video ini bisa menjadikan bahan renungan kita semua, terutama saya sebagai pelaksana dan panjenengan yang saya berikan informasi. Tentunya nantinya kita bisa berbagi lebih banyak ilmu lagi di lain waktu. Semoga video ini bisa mengupgrade ya, iman kalian semua dan saya terutama yang menyampaikan dan mengingatkan saya selalu supaya mumpung orang tua kita masih hidup, kita maksimalkan potensi yang kita miliki, kita maksimalkan untuk orang tua kita, terutama ibu kita, supaya apa? Kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Itu saja dari saya, sekian. Terima kasih untuk panjenengan semua yang menonton sampai habis, terima kasih banyak. Semoga di lain waktu saya bisa menyampaikan informasi dan ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk bisa kita pergunakan bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Yuda, Guru Muda Harapan Bangsa. Bye-bye.